Saya beberapa waktu yang lalu diskusi dengan beberapa pakar ilmu politik dan dengan beberapa politisi. Saya mengkritisi sepanjang yang saya alami berdasarkan pengalaman, pengamatan, saudara, dan penelitian. Saya lihat rusaknya kita punya negeri saat ini. Kenapa sulit untuk diperbaiki? Karena kerusakannya dari sistem. Kalau sistem sudah rusak, akan sulit kita perbaiki. Ibarat tubuh kita, ada orang nih punya badan, saudara, banyak kudis atau koreng sekujur tubuhnya. Kemudian berobat ke dokter. Begitu berobat ke dokter, ternyata ketahuan bahwa dia punya penyakit pada darahnya. Nah, tapi kemudian si dokter itu ngobatin korengnya satu-satu. Koreng ini diobatin pakai salep, koreng ini diobatin pakai obat, saudara. Baik koreng yang di sini muncul di sini, baik di sini muncul di sana. Hanya dokter itu mengambil kesimpulan kepada pasien, kalau Anda mau sembuh, ya mesti cuci darah. Nah, karena ini sumbernya di sana. Kalau Anda nggak mau cuci darah, hanya cuman mau diobatin satu persatu itu koreng, nggak bakal baik-baik. Baik yang di kaki muncul di tangan, baik di tangan muncul di badan, baik di badan muncul di muka. Ini darahnya yang mesti diberesin, darahnya mesti diobati. Nah, saya melihat penyakit di kita punya negeri begitu. Nah, kenapa banyak terjadi korupsi, saudara? Karena memang sistemnya memberi peluang untuk korupsi. Kenapa banyak money politik di dalam demokrasi kita? Karena sistemnya memang memberi peluang untuk money politik. Ini yang jadi persoalan. Jadi walaupun kita teriak-teriak mengharamkan, walaupun MUI sudah keluarkan fatwa haram, saudara, walaupun kita sudah sosialisasikan ke masyarakat untuk tidak mendukung money politik, saudara, tapi karena sistem perpolitikan di negeri kita memberi peluang untuk itu, maka money politik nggak bakal pernah bisa diatasi. Bahkan sekarang sudah mulai ada usulan money politik itu supaya dilegalkan. Kenapa mereka mengusulkan money politik itu dilegalkan, saudara? Karena sudah putus asa, nggak mampu untuk mengatasinya. Nah, jadi sekali lagi saya lihat ini persoalannya adalah pada sistemnya yang harus diperbaiki. Kalau sistemnya baik, semua peluang-peluang kemunkaran ditutup, insya Allah kemunkaran tersebut nggak bakal merajalela, termasuk korupsi. Nah, kemudian masih kita bicara korupsi. Sudahlah, jangan ngejek-ngejek korupsi. Ini kalimat gak pantas disampaikan oleh seorang pejabat. Yang namanya korupsi bukan hanya harus diejek, saudara. Dikejar, ditangkap, dipermalukan, dimiskinkan itu koruptornya. Nah, kenapa ada seorang pejabat tinggi tahu-tahu gerah dengan masyarakat menyerang korupsi, dia bilang apa? Udah jangan ngejek-ngejek korupsi, nanti kita malu di dunia. Ya kalau malu di dunia, buat satu sistem untuk melawan korupsi. Nah, bukan media dibungkam agar tidak bicara tentang korupsi, nggak bisa. Jadi pejabatnya sendiri memberi peluang, saudara. Nah, supaya apa? Korupsi itu tetap merajalela. Nah, nggak sampai di situ. 30 pabrik tekstil di Indonesia gulung tikar. Bahkan terakhir ini pabrik tekstil terbesar se-Asia Tenggara, saudara, Sritek, ikut gulung tikar. Itu kalau di total semua pabrik tekstil yang gulung tikar, saudara, pegawainya puluhan ribu sampai 100 ribu lebih, semua harus di PHK. Mestinya ini menjadi perhatian pemerintah. Apakah mereka disuntikan dana, dibantu, atau mereka diambil alih oleh negara, saudara, untuk menyelamatkan pabriknya dan menyelamatkan pekerjanya. Tapi ini enggak dibiarkan. Begitu semua bangkrut, tahu-tahu teriak, saudara. Oh, tadi pagi ada orang dari negeri Cina datang ke kantor saya. Ada 2 tuh sudah datang ke saya. Dia mau bangun pabrik tekstil terbesar sedunia di Indonesia ini. Itu coba menteri saya siapkan tuh surat-surat untuk tanahnya. Apa, saudara? Ini kok jadi menteri rasa preman, saudara? Ini apa macam ini kok negara diatur kayak warung kopi?
Saudara, ngomong seenaknya, nggak ada sopan-sopannya. Jadi bukan seenaknya ngomong, tersebar kok, viral kok saudara. Silakan lihat bagaimana gayanya bicara saudara. Oh tadi itu ada dari Cina, ada 2 tuh datang ke kantor saya. Dia mau bikin itu pabrik tekstil internasional terbesar di dunia. Nah itu nanti kita siapkan aja tanahnya di sini. Coba disiapkan itu tanahnya, disiapkan. Ini negara, ada regulasinya, ada aturannya. Ini negara bukan punya bapak moyangmu. Nggak bisa dong ngatur negeri begitu saudara. Dan saya masih heran orang semacam ini selalu diberikan kesempatan untuk mengatur negeri. Nah jadi sekarang ini itu tadi saya katakan saudara, ini yang rusak di negeri kita. Kenapa? Ada orang-orang model begini saudara, karena aturannya memberi peluang untuk pejabat seperti itu saudara. Jadi saya pikir terlalu panjang kalau kita mau bicara soal ini, tapi nanti seperti yang Prof. Laila tadi ingatkan, insya Allah yang begini nanti akan kita kumpulkan LSM, ormas-ormas saudara yang cinta kepada negeri saudara, baik ormas Islam maupun ormas nasionalis dan lain sebagainya, para pakar saudara. Ayo kita duduk bareng, ayo kita diskusi, ayo kita cari strategi bagaimana menyelamatkan NKRI. Jadi jangan dipikir selama ini saya diam, 2 tahun saya tahanan rumah, nggak boleh keluar kota saudara, tahanan kota. Kemudian dipikir kita tidak memperhatikan itu semua. Enggak, kita perhatikan perilaku mereka saudara. Maka kadang-kadang di beberapa acara saya sebut negeri ini sedang diatur oleh orang-orang brengsek saudara. Nah kalau orang-orang brengsek ini dibiarkan, maka akan hancur kita punya negeri.